Kita akan memulai mendalami tema Rosario dan kekhawatiran hidup. Sambil ngomong, sambil mulai selanjutnya Bapak ya. Ya, kita mulai dengan lukisan. Siapa yang bisa berkomentar sedikit mengenai lukisan ini? Tidak terlalu jelas Rosario-nya di mana itu. Ya, ini lukisan tentang Bunda Maria yang memasrahkan Rosario kepada Santo Dominikus untuk menjadi senjata melawan pada zaman dahulu adalah bid'ah-bid'ah ajaran sesat. Yang menarik adalah yang menerima Rosario setelah Santo Dominikus adalah macam-macam kelompok, macam-macam orang. Dari tua muda itu anak-anak juga ada. Anak-anak juga ada, ibu rumah tangga juga ada, para biarawan-biarawati juga ada. Ini menyimbolkan apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Menyimbolkan Rosario itu dapat diakses, dapat diterima oleh semua kalangan. Pada zaman dahulu tentu masih banyak yang buta huruf, belum bisa membaca, belum bisa menulis. Rosario adalah doa yang sederhana, yang bisa diingat, gampang dihafal. Lalu akhirnya doa Rosario itulah yang menjadi sekali lagi senjata untuk melawan pada zaman dahulu itu bid'ah-bid'ah ajaran sesat. Maka ini abad ke berapa ya? 14 atau 13. Lebih banyak ini sifatnya legenda. Silakan dilanjutkan. Lukisannya itu pada itu 1605. Tetapi kisah-kisahnya, legenda mengenai Santo Dominikus yang menerima Rosario itu lebih ke sifatnya ya legenda gitu ya, dongeng. Ketika dicari di biografi mengenai Santo Dominikus, apakah dikisahkan mengenai penerimaan Rosario ini? Tidak ada. Jadi ini menunjukkan sekali lagi Bunda Maria yang menyerahkan Rosario sebagai senjata rohani melawan bid'ah-bid'ah pada zaman dahulu dan diterima oleh semua kalangan. Oke. Nah, kenapa ya saya berpikir saya memunculkan ide mengenai kekhawatiran hidup? Ya, alasannya ya situasi saat ini ya. Itu yang yang menggerakkan saya, mendorong saya untuk mendalami tema ini. Awalnya kan temanya kalau tidak salah sangat umum, makna Rosario gitu kan. Kita rencanain makna Rosario, ya pasti bermakna ya. Tentu saja banyak maknanya ya, makna Rosario itu. Tapi ketika kita mempertemukan Rosario dengan realitas kita, perjuangan kita, pergulatan hidup kita, maka Rosario itu sungguh-sungguh menjadi daya rohani yang menguatkan kita. Maka ada macam-macam situasi yang menggerakkan saya untuk akhirnya mendalami sedikit banyak tema mengenai kekhawatiran. Ya, kita tahu situasi ekonomi, situasi politik, peperangan dan lain-lain. Ini lalu pemutusan hubungan kerja banyak ya, kita tahu kisah-kisahnya banyak, berita di koran juga banyak, kesepian ini juga kita mengalami. Mungkin ada umat lansia yang mengalami kesepian, pergulatan ketika ditinggal orang yang dicintai, penyakit dan lain-lain. Jadi ini situasi-situasi yang mendorong saya untuk mendalami tema mengenai kekhawatiran hidup. Bulla Paus Franciscus, Spes Not Confundit. Sebelumnya kita sudah mendalami bulan ini. Di bagian akhir bulan ini, dokumen resmi gereja tentang pembukaan tahun jubileum. Kalau Anda tertarik bisa
dibaca, sangat tidak terlalu panjang, hanya 48 halaman. Di bagian akhir itu dikatakan Bunda Maria itu sebagai Bunda Pengharapan. Lalu Bunda Maria sebagai ibu yang melahirkan harapan. Bunda Maria disebut juga oleh Paus Fransiskus sebagai Stella Maris. Apa artinya Stella Maris? Bintang timur. Bintang laut. Ketika badai kehidupan ini bergelora, Maria itu penunjuk jalan menuju Yesus yang mengarahkan kita bisa melalui badai. Maka Bunda Maria itu Stella Maris. Itu lalu, nah ini kalau Anda tertarik membaca juga ini surat apostolik Paus Yohanes Paulus kedua, Rosarium Virginis Virginis Rosarium Virginis Mariae, Rosario Perawan Maria. Ini agak panjang sedikit. Ini sedikit agak panjang, tetapi konteksnya mirip-mirip ya. Anda ingat serangan teroris ke World Trade Center-nya di Amerika tanggal berapa itu? 11 September 2000. Ya, ini keluar 2003. Paus juga menyebut ini, konteksnya adalah peperangan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Lalu Paus menyebut mengenai damai di sini. Jadi kalau Paus Fransiskus soal harapan, Paus Yohanes Paulus kedua soal damai. Maka Rosario menjadi sarana untuk nanti disebut juga di sini mengalami kedamaian, tidak hanya di luar tetapi di keluarga kita. Ya, itu sedikit banyak latar belakangnya. Saya membagi pertemuan kita ini menjadi dua tema besar. Yang pertama mengenai kekhawatirannya sendiri, yang kedua mengenai rosarionya. Itu ya. Kekhawatiran itu apa sih? Saya bagi menjadi dua. Duniawi, rohani. Kalau duniawi pasti banyak ya. Senyum-senyum lah. Ya, kekhawatiran duniawinya banyak pasti ini. Ya, intinya ini menjadi momen reflektif ya. Kita tidak hanya mengisi kepala kita dengan pengetahuan, tetapi lebih menyentuh hati kita. Namanya juga kita bicara mengenai hal-hal yang rohani ya. Beda dengan kalau kita bicara di bangku kuliah, tetap lebih intelektual, lebih sifatnya menambah pengetahuan kita. Tetapi ketika kita mendalami di gereja, di paroki, lebih ke rohani. Maka saya akan hanya menyebut saja kekhawatiran. Kekhawatiran adalah reaksi alami manusia terhadap ketidakpastian. Ya, namanya hidup, kita menghadapi ketidakpastian. Orang merasa khawatir ketika tidak yakin akan hasil suatu situasi, ya kesehatan kita, pekerjaan, masa depan anak, keuangan, hubungan dengan orang lain. Ini yang secara sederhana itu kekhawatiran yang kita maksud, tidak kemana-mana. Nah, selalu kita membagi kekhawatiran itu. Ini pembagian saya secara sederhana ya. Duniawi, rohani, duniawi atau ilahi, itu saja ya. Nanti yang duniawi ada beberapa pemisahan lagi ya. Kekhawatiran duniawi, segala bentuk kegelisahan manusia terhadap hal-hal yang bersifat sementara dan duniawi, menyangkut kebutuhan hidup, status sosial atau masa depan di dunia ini, bukan hal rohani atau kekekalan. Jadi yang sifatnya terbatas yang kita alami sehari-hari di dunia ini. Ya, ini kita bagi ada nanti secara psikologis, secara sosial, ini untuk menambah wawasan saja. Kekhawatiran itu secara psikologi berarti proses berpikir berulang terhadap potensi bahaya atau masalah di depan. Akhirnya ketika kita khawatir ya sulit berhenti memikirkan hal yang belum terjadi. Mutar-mutar dalam pikiran begitu ya.
kok nggak berhenti pikiran ini, membayangkan kemungkinan terburuk, cenderung hal-hal negatif yang kita pikirkan, yang buruk-buruknya. Potensi yang positif justru malah tertutupi oleh hal-hal buruk tersebut. Rasa tegang, sulit tidur, sulit konsentrasi gitu ya. Ya, ini seorang mahasiswa atau siswa misalnya yang takut gagal. Bukan pertama-tama ujiannya itu berat, yang memang berat, tetapi lebih-lebih karena pikiran-pikiran yang mendominasi itulah yang membuat dia akhirnya tidak mampu tenang untuk menghadapi ujian. Pikiran yang negatif itu bahasanya itu kemungkinan terburuk itu jauh lebih menghinggapi dia daripada kemungkinan untuk mendapat nilai yang baik. Oke? Nah, ini secara psikologis, sosiologis, ini soal tekanan sosial ya. Ya, tuntutan ekonomi, ekspektasi keluarga, perbandingan dengan orang lain di medsos ini juga semakin nyata ya dalam hidup kita. Mengenai medsos ini, kata-kata netizen di medsos sangat kita perhitungkan. Ya, jadi ekspektasi netizen itu begitu membuat kita akhirnya terokupasi sehingga kekhawatiran itu muncul. Ya, ini khawatir dalam tanda kutip gitu ya, tertinggal dari teman yang sukses, ada status mengenai pernikahan, punya rumah, standar sosial yang tinggi. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang menjadi sumber kekhawatiran kita. Oke. Ini kita percepat saja ya. Kekhawatiran ekonomi tentu banyak ya kita alami ya. Ya, situasi seperti ini nggak gampang ya. Kekhawatiran ekonomi, memikirkan investasi, karir, status ekonomi, sampai kehilangan damai batin. Nah, catatan mengenai kehilangan damai batin itulah yang menjadi perhatian kita ya. Khawatir dalam hal yang mungkin sifatnya masih netral, tidak terlalu mendominasi, tidak menghilangkan damai batin kita, mungkin bisa kita terima. Tapi ketika sampai hilang, nah ini yang perlu kita waspadai. Ya, ini status dan pengakuan seperti yang tadi ya, merasa hidup kurang sempurna karena dibanding-bandingkan dengan orang lain, takut tidak dihargai, tidak dipuji, gagal dibandingkan orang lain. Ini mengenai kekhawatiran status dan pengakuan. Ya, mengenai relasi, pekerjaan, dan posisi, menolak perubahan dan kehilangan keberanian untuk berkembang. Tentu kita cenderung ingin stabil ya, ingin menetap di suatu situasi yang menurut kita nyaman. Tetapi ketika situasi ini justru membuat kita nggak maju, nggak berkembang, mandek, berhenti, stop. Karena apa? Karena kita takut untuk meninggalkan hal tersebut, takut itu ya. Mungkin ada pekerjaan yang bagi kita pekerjaannya sudah nyaman. Ketika kita melihat potensi di luar sana yang mungkin lebih mengembangkan saya tidak mau meninggalkan ini karena ya kekhawatiran kita sudah nyaman, mandek di zona nyaman kita. Itulah mengapa kita perlu berani keluar dari zona nyaman untuk melangkah maju. Oke. Relasional, nah ini juga ya, dalam ini bagus ya gambarnya. Sebenarnya gambar-gambar ini bukan saya buat ya, tapi dibantu oleh panitia. Saya hanya poin-poin intinya, tetapi ilustrasinya adalah panitia. Saya minta tolong, saya nggak bisa cepat-cepat buat gambar itu, tapi gambarnya menarik karena ini menunjukkan kekhawatiran kita mengenai relasi. Takut ditinggal, ya pasti ada ya, ada ketakutan ditinggal oleh orang yang kita cintai, entah secara memang intensinya ingin meninggalkan kita atau memang secara
fisik sudah mungkin sakit, sehingga kita takut ditinggal oleh orang yang kita cintai karena ya sebentar lagi akan beralih ke dunia yang lain begitu ya. Jadi kita punya ketakutan itu, takut disakiti, ya kan? Duh, kalau aku membuka relasi dengan dia nanti kata-katanya dia gimana ya, sikapnya dia terhadap aku bagaimana ya? Aku pernah mengalami pengalaman luka sehingga takut membuka relasi lagi, takut disakiti lagi, takut tidak dicintai, tidak dianggap penting, disepelekan. Ini kekhawatiran. Ya, ini juga mirip ya. Misalnya seorang siswa, mahasiswa, secara potensi akademik itu dia bisa sampai doktoral misalnya. Secara potensi akademik sejak SMA itu banyak temannya tahu kamu itu pintar di kelas, tetapi kekhawatirannya yang begitu besar, takut gagal. Akhirnya membuat dia nggak berkembang, berhenti. Aku mau pilih jurusan A atau jurusan B. Aku mau kuliah ke universitas A, universitas B. Tetapi ketakutannya lebih besar, sehingga tidak berani melangkah. Nah, ini takut gagal secara intelektual. Takut nggak lulus Hari-hari ini kan banyak misalnya intensi supaya diterima di sekolah yang diidam-idamkan, gitu ya. Diterima di universitas yang diidam-idamkan. Tetapi berpikir juga, aduh, besok kalau aku diterima bisa lulus kan ya? Jadi kekhawatirannya ini malah belum terjadi, belum juga diterima, tetapi sudah memikirkan macam-macam hal. Nah, ini kekhawatiran intelektual atau masa depan. Ya, itu kekhawatiran duniawi kita ya. Semoga sedikit banyak merangkum pengalaman-pengalaman kita. Nah, sekarang masuk ke yang rohani ya. Ini yang rohani, kegelisahan batin yang timbul karena kesadaran akan hubungan kita dengan Tuhan, arah hidup rohani kita, dan kondisi jiwa kita di hadapannya. Ini yang nanti sedikit banyak kita dalami. Ini kekhawatiran rohani kita. Gimana ya besok saya menghadap Tuhan gitu. Ini relasiku dengan Tuhan bagaimana? Aku merasa jauh, hidupku kering. Apakah tindakan-tindakanku ini mencerminkan iman, harapan, kasih gitu kan? Ini kekhawatiran rohani kita, dan yang lebih spesifik adalah yang terakhir itu, kondisi jiwa kita di hadapan Tuhan. Baik. Ya, ini yang ingin saya dalami ya. Kekhawatiran akan kematian. Semua orang pasti menghadapi ini. Pasti kan? Tetapi bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita dipenuhi kekhawatiran atau menghadapinya dengan damai, gitu kan? Bagaimana nasib kita setelah mati nanti ya? Apakah kita sudah siap bertemu Allah? Padahal catatannya itu ya, kamu tidak tahu, gitu kan? Kamu tidak tahu di mana, kapan Tuhan itu datang, nggak tahu, masalahnya itu. Maka sikap kita adalah berjaga-jaga, itulah sikap kita untuk menghadap rumah masa depan. Oke. Nah, maka sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Setelah kita secara sadar mengakui